semua seluruh rakyat Republik Indonesia ini. Karena saya mengatakan kenapa seluruh rakyat Republik Indonesia, karena ini nasib bagi seluruh pekerja mandiri yang baik secara langsung dan tidak langsung yang akan terbebani oleh tabungan perumahan rakyat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 yang sedang kita uji di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 86 PUU 2024. Oke. Tadi apa tadi pertanyaannya? Seperti apa teman-teman? Tadi sidangnya. Sidangnya ini sangat lucu dan menurut saya selaku dantim dari kuasa hukum perkara permohonan 86 PUU itu sangat dagelan sekali. Jadi saya jelaskan perjalanan sidang ini. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat sudah 3 kali tidak hadir termasuk hari ini, dan hadirnya hanya 1 kali untuk menjawab daripada permohonan kami 86 khususnya, karena selain kami juga ada permohonan nomor perkara 96 dan nomor perkara 134 dari rekan-rekan buruh, dari rekan-rekan serikat buruh, yang dimana permohonan ini dijadikan satu karena objeknya sama, jadi pembatalan tapera. Nah, tadi ada penyampaian daripada pihak terkait BP Tapera, karena untuk penyampaian dari pihak presiden, keterangan dari presiden maupun dari keterangan DPR itu sudah kemarin, tapi hari ini juga harusnya sebenarnya DPR juga memberikan tambahan keterangan, tapi tidak hadir secara online maupun secara offline. Nah, tadi BP Tapera menjadi pihak terkait yang menyampaikan beberapa poin hal tentang jawaban atas gugatan kami memberikan keterangan. Nah, tapi ada keterangan yang sangat lucu sekali. Di dalam keterangannya menyampaikan ada beberapa pertanyaan yang dipertanyakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Di situ ada Prof. Asrul Sani, Yang Mulia Guntur Hamzah, Prof. Saldi Isra. Tapi sebelum saya masuk ke keterangannya mereka, saya menyampaikan secara garis besar keterangannya mereka, bahwa di permohonan kami, di posita kami menyampaikan di posita kami bahwa terdapat permasalahan tapera ini sebelumnya, yang dimana pada tahun tentang audit BPK pemeriksa keuangan, yang dimana hasil pemeriksaannya kepatuhan pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat dan biaya operasional tahun 2020-2021 pada BP Tapera, instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Di dalam laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu DTT ini, BPK menuliskan bahwa terdapat 124.960 peserta Tapera belum menerima pengembalian dana dengan total sebesar 567 miliar rupiah, 557.457.735.810 rupiah. Jadi ada 567 miliar rupiah belum dibayarkan dan tidak bisa dijawab oleh pihak BP Tapera. Tadi sempat disinggung juga oleh Majelis Hakim, jika pihak BP Tapera tidak bisa menjawab, maka akan diundang pihak terkait, BPK dijadikan pihak terkait mengenai hal ini. Ini aja ada masalah, tapi diundang-undangkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 para pekerja. Jadi yang kami uji itu pada pokoknya adalah mengenai tentang pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang frasa setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Kata wajib menjadi peserta, UMR wajib menjadi peserta, UMP wajib menjadi peserta. Nah, ini yang yang sangat secara tidak langsung menyampaikan pemaksaan untuk rakyat, bukannya meringankan rakyat, malah memberatkan rakyat dengan tambahan tadi. Kita tahu teman-teman, tadi juga di persidangannya nanti masyarakat Indonesia bisa mengecek di laman YouTube MK perkara 86 PUU 2024. Di situ Yang Mulia Saldi Isra mengatakan tidak ada nomenklatur
yang mengatur tentang bagaimana pengembalian daripada tapera ini 56 tahun. Sedangkan masyarakat itu membutuhkan pada saat akan menikah atau berkeluarga, di situ baru punya rumah. Bagaimana pekerja yang punya rumah, yang sudah punya rumah. Jadi ini sangat tidak logical, hukumnya juga tidak jelas. Dan banyak pertanyaan dari Yang Mulia Guntur Hamzah, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Contoh saya ambil tadi Hakim Danilius Pevo, peserta sudah mempunyai rumah, bagaimana skemanya? Kata dapat dengan pengecualian pasal 28H mendapatkan perumahan. Tidak bisa dijawab oleh BP Tapera karena nggak ada skemanya. Saya mengutip kembali dari Prof. Asrul, BP Tapera tidak hanya untuk sektor swasta, tapi dengan sektor publik. Untuk siapa? Aparatur penyelenggara negara, fasilitas aparatur negara sipil. Dijelaskan dulu juga skema sektor publik seperti apa, tapi tidak bisa dijelaskan. Apakah Hakim Mahkamah Agung juga kena, Hakim Mahkamah Konstitusi juga harus menjadi peserta, apakah teman-teman media, wartawan harus menjadi peserta, itu tidak bisa dijelaskan. Terus diwajibkan 2,5%. Diwajibkan 2,5%, ini bukannya meringankan, malah menambah beban. Kita tahu pekerja mandiri, gajinya sudah UMR, harus membayar, dipotong BPJS Kesehatan, dipotong BPJS Tenaga Kerja, ditambah pula dengan pajak yang akan naik menjadi 12%, ditambah pula dengan BP Tapera. Lo mau bawa pulang uang berapa hasil kerjanya? Kayak mananya ceritanya? Ini negara-negara dagelan dibuatnya sama pemerintah. Ditanyakan juga bagaimana tentang return on investment-nya, keuntungan bagi rakyat. Mereka hanya menyatakan secara normatif ada ada kustodi tempat penyimpanan uangnya, ada pengembalian nanti waktu ketika sudah memasuki umur pensiun, pengembalian bukan hanya tabungan yang dipotong saja, jadi ada pengembangan pokok dan lain-lain yang akan didapatkan oleh masyarakat. Pertanyaannya tadi sempat ditanyakan, bagaimana kalau yang tidak mengambil uangnya, bagaimana yang belum sampai umurnya, bagaimana kalau yang menabung meninggal dunia. Pihak terkait BP Tapera mengatakan bahwa kalau yang tidak, masyarakat yang tidak mengambil atau peserta yang tidak mengambil uangnya atau tabungannya, maka peserta tersebut dikatakan penabung mulia. Maksud dari penabung mulia? Ya itu yang disampaikan mereka. Kita juga mau pertanyakan itu, tapi di minggu depan, nanti di 11 Desember. Penabung mulia seperti apa anggapan mereka? Jadi mereka mengatakan ini gotong royong. Jadi masyarakat yang gotong royongnya mereka. Pertanyaannya, uangnya mau dibawa kemana? Ini kami patut duga mau ada korupsi berjamaah. Kami juga di Posita kami sampaikan bahwa terkait dengan tabungan asuransi, perumahan sebelum-sebelumnya, malah mohon maaf, ada asabri, ada tabungan-tabungan yang lain. Itu nggak jelas ujung-ujungnya. Uangnya nggak ada. Ini apalagi yang mohon maaf 56 tahun baru bisa diambil, 56-58 tahun pensiun baru bisa diambil. Itu pun dijadikan rumah. Dan ada lagi tadi yang disampaikan akan dibuat 3 juta rumah program pemerintah BP Tapera. Tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut. Hanya mau mengatakan akan pembangunan rumah 3 juta rumah. Pertanyaannya, bagaimana skemanya, bagaimana frameworknya? Tidak bisa dijelaskan. Jadi ya kami mau bilang apa mengenai hal tersebut? Kami mau bilang waras. Kami mau bilang pemerintah memikirkan rakyat. Benar dia gotong royong. Tapi masyarakat yang gotong, mereka yang royong. Masyarakat yang sengsara, mereka yang senang. Itu apakah itu yang dinamakan gotong royong versi pemerintah, versi negara yang dimaksud? Oke.
Tadi juga ada pertanyaan mengenai mereka mengatakan tapera ini karena ada versi gotong royong, tapi di undang-undangnya nanti masyarakat bisa buka ya. Ada sanksi administratif. Ada sanksi bagi yang tidak mengikuti kepesertaan tapera. Jadi ini udah masuk unsur pemaksaan. Dibilang bukan pemaksaan, dibilang bukan gotong royong. Ini saya mohon maaf. Ini logika berpikirnya dari mana kan gitu. Mereka mengatakan gotong royong. Malah saya patut duga, apakah negara ini sudah nggak punya duit hingga mengumpulkan, memeras masyarakatnya, memeras rakyatnya. Ketika duitnya sudah terkumpul, nanti tiba-tiba duitnya tidak ada, hilang. Apakah kita mau mengenyangkan koruptor? Negara ini harusnya lebih mengedepankan azas keadilan. Tangkap tuh para koruptor-koruptor yang ada sekarang. Selesaikan 300 triliun, selesaikan, mohon maaf, peradilan, jadikan peradilan yang bersih dan sehat. Jangan ada lagi mafia-mafia peradilan seperti Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sekarang diadili di Jakarta Pusat, seperti mantan Sekretaris Mahkamah Agung, seperti hakimnya Ronald Tanur. Bersihkan itu dulu. Jangan bikin program yang nggak jelas. Jangan bikin. Makanya tapera ini bukan tabungan perumahan rakyat, tapi tambahan penderitaan rakyat. Dan mohon maaf, nanti teman-teman bisa melihat persidangannya. Begitu Majelis Hakim Konstitusi mempertanyakan itu ke BP Tapera yang menjadi pihak terkait, tidak ada yang bisa dijawab satupun. Jadi apa? Jadi ini sudah bisa kita pastikan bahwa ini adalah program pengkhianatan terhadap konstitusi, terhadap rakyat. Oh, tapi ada dukungan dari Menteri Marwar Sirait. Kalau program ini harusnya sukarela bang, jangan pemaksaan gitu. Dibikinlah program yang lebih menarik, lebih menguntungkan. Nah, dapat backupan dari Menteri PKP gimana nih bang? Menteri PKP siapa ya? Marwar Sirait ya? Dia siapa ya? Menteri PKP bang? Menteri PKP? Saya kok nggak kenal. Saya ini rakyat Indonesia loh, nggak kenal menteri saya. Kalau Anda pertanyakan, saya dapat bantuan, saya dapat dukungan. Kami semua kuasa hukum yang berdiri, yang duduk di Mahkamah Konstitusi, perkara 86, perkara 96, perkara 134, tidak ada dukungan apapun dari siapapun. Ini tapera ini tetap akan terus berjalan bang, ngomong-ngomongnya. Ya oleh karena hal tersebut kami gugat di MK. Kami membutuhkan dukungan masyarakat untuk mengawal hal ini. Bahkan sempat ramai juga bang kalau sekelas para driver online pun harus dikenakan tuh bang. Semuanya. Jika menurut pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ini, setiap pekerja yang UMR yang memiliki UMR minimum wajib menjadi peserta sebesar upah minimum. Tidak dikatakan upah minimum wajib atau upah minimum rakyat. Makanya belum ada skemanya. Ini kalau pekerja non mandiri, pekerja mandiri seperti apa? Seperti kami, seperti saya, seorang pengacara yang nggak punya penghasilan tetap, yang kadang dibayar, kadang tidak. Dan tadi saya masih kepikiran sih bang, tentang hal yang lucu itu adalah masyarakat menjadi penabung yang mulia. Maksudnya itu anggaran atau tabungan kita itu, jika memang kita sudah 56 tahun itu tidak diambil-ambil, hak kita atau uang kita itu menjadi milik negara atau seperti apa? Tidak dijawab, hanya mengatakan bahwa masuk dalam kategori penabung mulia. Makanya ini pemerintah dagelan, BP Tapera tuh barin aja. Nggak ada guna, nggak ada fungsi. Ini saya bicara di media, di depan masyarakat. Bubarin aja, nggak punya malu mereka itu.